Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini adalah bagian kedua dari minggu ke-10. Untuk yang part yang kedua ini kita akan coba membahas mengenai sejarah geologi Phanerozoikum, pembentukan benua modern bumi. Nah, ini adalah sejarah Paleozoikum. Jadi di Paleozoikum ini di Kambrian kita kenal ada Gondwana, ada North America, ada Northern Europe, ada Siberia, kemudian saling terintegrasi yaitu dengan North America, Northern Europe, Siberia belum, kemudian ada Gondwana di umur Silurian atau sekitar 425 juta tahun yang lalu. Kemudian ada Mississippian di umur 340 juta tahun yang lalu. North American, Northern Europe, and Siberia mulai ke tengah mendekati dengan Gondwana yang saling mulai mendekat. Kemudian menjadi satu kesatuan menjadi Pangea di umur Triasik, diperkirakan antara 250 juta tahun yang lalu. Dan ini adalah Appalachian Mountain yang merupakan produk dari kolisi atau tumbukan antar kontinen tadi. Jadi di sejarah Mesozoikum terdapat perubahan permukaan laut, pembentukan batu bara di bagian barat Amerika Utara, pecahnya Pangea, dan pembentukan Cordillera Amerika Utara. Kita akan coba bahas satu persatu. Dan di sini kita akan lihat bahwa ini adalah adanya masif dan ada crossbed sandstone di Zion National Park, dan ini mengindikasikan adanya perubahan muka air laut di bagian tersebut, karena kita akan menemukan adanya jejak-jejak gumuk pasir purba yang merupakan bagian dari padang savana atau desert selama periode Jurassic. Artinya dulunya nih mungkin adalah selama Jurassic itu dia merupakan savana yang sempat menjadi laut di kemudian. Kemudian di Cenozoikum ada di bagian timur Amerika Utara, bagian barat Amerika Utara. Oke. Jadi ini adalah bagian dari Mount Shasta. Jadi kita ketahui bahwa di bagian ini merupakan bagian dengan banyaknya gunung api yang tipikalnya adalah large composite cone di daerah Cascade Range. Dan ini kita akan coba membuat sebuah jalur atau evolution of life through geologic time, di mana di Archean Aeon atau di Precambrian. Ini tadi yang sudah saya jelaskan, saya percepat saja. Dan ini untuk yang di Paleozoic era. Jadi hewan-hewan yang muncul di sini tuh artinya ini yang pertama kali muncul di waktu tersebut atau di umur tersebut. Dan di Cretaceous ini mulai muncul yang kita sebut sebagai tumbuhan berbunga, ada conifer abundant. Kemudian bacanya dari Triasik mulai muncul first dinosaurs. Kemudian ada juga first mammal seperti tupai-tupaian atau marsupilami di sana. Kemudian di Jurassic dinosaur dominate. Kemudian muncul first bird. Kemudian di first flowering plant itu muncul di umur Kapur dan di umur 65,5 juta tahun yang lalu. Inilah diperkirakan dinosaur punah. Kemudian di Cenozoic era, di Sen atau Cenozoic, ini mulai muncul mamalia yang mulai mendominasi dunia. Mulai muncul first primates, mulai muncul first horses, mulai muncul mammals, bird, insect, and flowering plant flourish.
grassland widespread, and first apes, first whales, and evolution of genus Homo in the Ice Age and or the Quaternary. Ini sudah. Yang mungkin ingin saya jelaskan adalah adanya fosil makhluk hidup tertua yang kita kenal sebagai stromatolith. Stromatolith are distinctive layer mound of column of calcium carbonate. They are not the remains of actual organism but the material deposited by algae. Many of these ancient fossils are preserved in the rejang orchard and hard dense chemical sedimentary rock. Nah, ini adalah sejarah prokariot. Kita bisa ketahui bahwa di stromatolith ini akan menjadi ciri khas dari Precambrian fosil. Kita tahu ini adalah cross section of fossil stromatolith deposited by cyanobacteria, dan ini adalah modern stromatolith exposed at low tide in the western Australia. Kemudian kehidupan pertama bumi di eukariot kita akan ketemu yang namanya Ediacaran. The Ediacaran are a group of sea-dwelling animals that may have come into existence about 600 million years ago, atau 600 juta tahun yang lalu. These soft-bodied organisms were up to 1 meter in length and are the oldest animal fossils so far discovered. In early Paleozoic, following the long Precambrian, the most recent 550 million years of Earth history are divided into three eras: Paleozoic, Mesozoic, and Cenozoic. In early Paleozoic history, sepanjang Cambrium, Ordovicium, and Silur, the vast southern continent of the Gondwana encompasses 5 continents. There are South America, Africa, Australia, Antarctica, and part of Asia. Fossil of Trilobite. Trilobite dominate the early Paleozoic ocean, scavenging food from the bottom. Gondwana and the continental land masses, and the Gondwana, there is the part of the South America, Africa, India, Antarctica, Australia, and a little part of the Asia, but the others in this part is in North America, Northern Europe, and Siberia, in the part of the equator. In the Silurian is almost about the 430 million years old. And the early Paleozoic life in early Paleozoic times was restricted to the seas. Artistic depiction of the cellular Ordovician. Jadi sepanjang periode Ordovicium, about the 488 until 444 million years ago, the shallow waters of the inland sea over central North America contain an abundance of marine invertebrates. Ditunjukkan di sini bahwa adanya rekonstruksi. Yang pertama ada koral, yes, and the trilobite. Ini the trilobite. Jadi ini adalah rekonstruksi dari trilobite seperti itu. Ada snail atau siput, ada brachiopods, ini, and the last, the strike-shelled cephalopod, like the
No, no. Octopus. And the late Paleozoic history, the Laurasia is the continental mass that form the bagian utara dari Pangea, consisting of the present day Amerika Utara and Eurasia. By the end of the Paleozoic, semua kontinen menyatu menjadi superkontinen yang kita sebut sebagai Pangea. Dan ini adalah keterjadiannya. And the Paleozoic akhir, kehidupan di Paleozoic akhir di umur 400 juta tahun yang lalu, tanaman beradaptasi untuk bisa bertahan hidup dengan batas air yang mulai menginfiltrasi atau menginvasi ke bagian daratan. The amphibian rapidly diversified because they had minimal competition from the other land dwellers. Nah, ini ada yang disebut sebagai armor plated fish di umur late Paleozoic. Dan in the Silurian period ke Mississippian period, kita bisa ketahui bahwa mulai muncul tanaman berbunga, kemudian tanaman-tanaman mulai muncul di Silurian. Kemudian first tree size plant ini munculnya di Devon, dan mulai menjadi hutan itu menjadi di umur di Mississippian. Kemudian terjadi perubahan yang tadinya awalnya banyak bergerak di air. Karena air sudah mulai berkurang, maka si amfibi ini berubah fungsi dari ikan yang awalnya ikan, dia berubah yang dia tadinya berbentuk sirip menjadi kaki seperti kadal ataupun seperti kodok. Nah, ini di umur Pennsylvanian ini mulai muncul banyak swarm atau rawa-rawa yang mulai akan banyak sekali ditemukannya batu bara, cikal bakal batu bara. Dan ini adalah bagaimana hubungan antara makhluk purba atau ancient vertebrate group dengan beberapa loblin fish. Jadi loblin fish ini adalah salah satu cikal bakal dari beberapa makhluk hidup saat ini. Jadi ini Lobelian fish ini langsung menuju ke Colacan, tapi kemudian dia berubah menjadi early amphibians, menjadi amfibi yang saat ini. Kemudian ada juga yang berubah menjadi early reptiles, dinosaurs menjadi cikal bakal dari reptiles. Mammal-like reptiles ini akan berubah menjadi mammals, early mammals, dan ada beberapa yang berubah dari dinosaurs menjadi bird, dan ini akan jadi cikal bakal bird, dan early mammals ini akan jadi cikal bakal dari mammals. Kemudian terjadi kepunahan di umur Paleozoik secara besar-besaran karena adanya perubahan iklim yang sangat dramatik. Jadi extinction ini merupakan yang terbesar selama 5 masa extinction lainnya di kurang lebih di kurun 500 juta tahun yang lalu. In the Mesozoic era, dinosaurs were land-dwelling reptiles that thrived during the Mesozoic era. The Mesozoic history, a major event of the Mesozoic era was the breakup of Pangea. And the Mesozoic era is the age of reptiles, or the reptile dominated. And the Mesozoic life, there is a gymnosperms, are seed-bearing plants that
do not depend on freestanding water for fertilization. The gymnosperms quickly became the dominant plants of the Mesozoic era. There is the example of the plant in the gymnosperm. There is a name of the cycads, a type of gymnosperms that was very common in the Mesozoic. This plant have palm-like leaf and large cones. There is a petrified logs of the Triassic age in the Arizona Petrified Forest National Park. Canadian Rockies were from the trough of the Cretaceous period. And the Mesozoic era, there is the sealed egg. Unlike amphibian, the reptile have seal-covered egg that can be laid on the land. The elimination of the water-dwelling stage, like the tadpole stage in the frog, was an important evolutionary step. In the Mesozoic era, reptile dominate. With the perfection of the shelled egg, reptile quickly become the dominant land animal. At the end of the Mesozoic era, many reptile groups became extinct. There is a flying reptile like Archaeopteryx are the ancestor of the modern bird. Jadi ini nenek moyang dari burung. Dia termasuknya reptil, cuman reptil yang bisa terbang. The flying reptile, there is the Pteranodon. There is the biggest or the bigger one than the pterodactyl in the Jurassic Park. During the Mesozoic, some reptiles returned to the sea. Reptiles including Ichthyosaurus become the dominant marine animals. Fossil skulls of an extinct crocodiles. And the Cenozoic era, there is the age of mammals. Atau ini adalah era kejayaannya mamalia. The era Cenozoikum ini dibagi menjadi dua periode yang tidak equal durasinya, yaitu tersier dan kuarter. Plate interaction during the Cenozoic era caused many events of mountain building, volcanism, and beberapa gempa bumi di bagian barat. Ada mamalia, ada angiosperm. Jadi tumbuhan berbunga banyak munculnya di tersier. Nah, there is a kangaroos, the example of marsupial mammals. After the breakup of Pangea, the Australian marsupial evolved differently than their relative in America. Mammals replace reptile adaptation like being warm-blooded, developing insulting body hair, and having more efficient heart and lungs allow mammals to lead more active life in land reptiles. Nah, ini adalah jejak-jejak kaki. Dia diduga manusia purba yang kita kenal sebagai Australopithecus human-like apes in the ash deposit at Laetoli, Tanzania. The cave painting of animals by early human. There is a excavation from the mammoth bones in the La Brea tar pits. In the North America, the mastodon and mammoth, both huge relatives of the elephants, become extinct.
In addition, saber-toothed cats, giant beavers, large grown sloth, horses, camels, giant bison, and other died out on the North America continent. The reason for this recent wave of extinction puzzles scientists. These relatives of modern elephants were among the large mammals that became extinct at the close of the Ice Age. Oke, mungkin untuk part yang kedua ini dicukupkan. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Saya nggak tahu apakah nanti akan ada kuis atau enggak di minggu ini, tapi tolong disiapkan saja apabila nantinya akan diminta untuk ada kuis. Demikian, nah sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, yaitu Lantai Samudra. Terima kasih.